Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Ali Imran al-amin al-ayah mi'ah tis'a wa tis'un. Mi'a tis'a wa tis'un. So situn tis'a wa situn. Wala tasabanna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين wala tasaban, dan jangan sekali-kali kamu menganggap, jangan kau kira alladzina qutilu, alladzina orang-orang qutilu yang mereka terbunuh, dibunuh di mana? Fi sabilillah, yaitu terbunuh ketika di jalan Allah. Qutilu bisa dibaca bitakhfif wa tasydid. Kalau takhfif ya qutilu, kalau tasydid qutilu. Apa bedanya? Kalau qutilu mereka dibunuh dalam artian ala adadin killah, dalam jumlah apa yang sedikit. Itu kalau qutilu mereka dibunuh. Tapi kalau qutilu itu bermakna taksir, artinya apa? Banyak. Jadi qutilu mereka dibunuhi, bunuh. Nah, itu mana qutilu. Jadi bisa dibaca qutilu, bisa dibaca
qutilu. Jadi kalau ada yang mau baca wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata, bisa. Nah, mereka itu jangan anggap bahwa mereka itu adalah fisabilillahi ketika mereka diperangi, dibunuh di jalan Allah. Ketika mereka mati pada saat mereka berjihad, mereka berperang, mereka membela Islam, membela kaum muslimin, membela kehormatan umat Islam. Bahwa mereka dibunuh. Jangan anggap kemudian kalian katakan li ajli dinihi, ya, fisabilillah, maksudnya apa? Li ajli dinihi, disebabkan agamanya. Nah, itu ukuran standar, ya, kriteria dibunuh atau terbunuh di jalan Allah. Apa itu? Li ajli dini. Dah, itu ukurannya. Di orang mati syahid atau tidak itu tergantung motivasi dia berperang, motivasi dia dibunuhnya kenapa? Kalau dia dibunuh li ajli dini, karena membela, maka dia di jalan Allah. Ada orang yang menghina Islam, kemudian kita ingatkan, kemudian kita peringatkan, dia tetap ngotot, kemudian kita apa? Perangi. Dia melawan, bahkan lebih banyak melawan. Kok kita mati? Maka berarti matinya li ajli dinillah. Berarti karena membela agama Allah. Ada orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihina Nabi. Ya, dilecehkan Nabi. Kemudian kita membela Nabi. Mulai dengan kata-kata, dengan lisan. Dia tetap. Mulai dengan peringatan, dia tetap. Kemudian ketika ada yang mengambil tindakan, ya, dengan melakukan tindakan tegas, keras, kok kemudian dilawan, mati, maka berarti li ajli dinihi, berarti mati karena agama. Li ajli dinihi itu juga bisa karena apa? Karena mempertahankan dia tanah, bagaimana yang dilakukan oleh saudara kita di Palestina, mempertahankan tanah mereka, tempat mereka tinggal, hak-hak mereka, dan yang lebih daripada itu mempertahankan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan najis, tangan-tangan yang berlumuran darah umat Islam, kaum Zionis Israel. Bertahan dengan berbagai macam kekuatan, kemampuan, meskipun hanya dengan batu, meskipun hanya dengan alat yang sederhana. Mereka melawan, kemudian karena itu mereka dibantai, mereka dibunuh, maka mereka berarti li ajri dinillah. Karena insya Allah siapapun saudara kita yang ada di Gaza, ketika mereka mati apa? Insya Allah. Maka Allah janjikan, jangan anggap jangan kau anggap mereka yang mati di jalan Allah itu amwata, mereka betul-betul mati. Artinya mati itu artinya apa? Mati itu berarti sudah putus kebaikannya. Bukan berarti kemudian berarti mereka hidup, ya. Mereka hidup dalam arti seperti kita, bukan begitu maksudnya. Jadi amwata di sini, ya, maut dalam artian bahwa mereka sudah putus dari kenikmatan dan kebahagiaan, bukan. Sebab di dalam Al-Quran itu biasanya atau ada ayat-ayat menggambarkan tentang hidup yang berbahagia itu dengan kata al-hayah. Apa? Al-hayat. Jadi hayat. Jadi hayat itu dunia itu bukan hanya hidup, tapi apa? Kebahagiaan. Nah, bal ahya, maka Allah katakan, tetapi mereka itu adalah apa? Ahya, mereka hidup dalam artian apa? Hayat itu artinya bahagia. Jadi kalau kita kan sering kali menilai kasihan, ya, ambil gitu kan? Aduh kasihan, tertimpa runtuhan, badannya remuk,
Ada lagi yang kasihan. Kenapa? Terkena bom. Tubuhnya terlempar ke atas puluhan meter, jatuh. Kemudian apa? Wadahnya hancur. Kan kemudian kita melihat apa? Kasihan. Kasihan. Ada yang terkena bom, ya, serpian bom. Kemudian apa? Wajahnya kemudian apa? Terkelupas. Ada yang tubuhnya tergores dan lain sebagainya, macam-macam bentuknya. Kalau kamu mengikuti nanti di di Telegram ya, Telegram itu ada akun namanya Ghazza Al-An. Nah, itu di situ lebih natur, jadi apa adanya ditampilkan di situ, apa adanya tentang korban-korban ya yang meninggal atau yang luka-luka, ya, bagaimana situasi kondisi mereka saat dijatuhkan mereka bom, dan juga tidak kalah penting bagaimana strategi perjuangan ya para pejuang yang ada di sana, dan ditampilkan secara real bagaimana mereka membidik pasukan Israel, pasukan Zionis ya. Ada yang betul-betul digambarkan, di shooting di situ. Dia keluar dari apa? Nah, keluar dari bawah tanah. Udah lupa, keluar dari bawah tanah, kemudian muncul ada apa? Kendaraan tank baja ya pasukan Zionis, kemudian dia diserang ya dengan mortir anti tank. Kemudian meledak, ada yang terjungkal. Ada yang pasukan kemudian ditembak dan lain sebagainya. Itu real. Dan itulah yang menjadikan bangsa Israel mereka lebih percaya. Masyarakat Israel mereka lebih percaya dengan gambar-gambar video yang ditayangkan oleh pasukan Hamas. Ada di Ghazza Al-An. Daripada propaganda yang disebarkan oleh pemerintah Israel sendiri. Kenapa? Karena kalau pemerintah Israel mereka ngebom, ya kan? Nah, kemudian ditampilkan. Padahal yang jadi korban siapa? Anak-anak kecil, ya kan? Warga sipil, ibu-ibu. Apa artinya? Mana coba pasukan Hamas yang menjadi apa? Jadi korban, tidak ada. Jadi mereka hampir, dan sudah banyak para analis, ya kan, yang menyatakan bahwa misi Israel gagal. Terutama sekali apa? Di dalam upaya membebaskan tawanan. Karena tawanan masih banyak nih. Tawanan Israel yang masih ditawan oleh apa? Hamas masih banyak. Nah, jadi kembali kepada orang-orang yang meninggal itu sebagai syuhada, Allah katakan mereka itu ahya. Mereka itu apa? Senang inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Apa yang ahya? Nah, ini makanya disebutkan sini. Ai arwahuhum fi hawasili tuyurin khudrin tasrahu fil jannah haitsu sya'at. Mereka orang-orang yang mati syahid itu bahagia hidup di sisi Tuhan mereka. Maksudnya apa? Arwahuhum, apa? Ruh-ruh mereka. Nah, ya, ruh-ruh mereka itu fi hawasili tuyurin khudrin, berada di paruh burung-burung yang hijau. Burung warnanya apa? Warnanya hijau. Jadi ruhnya itu dibawa wisata. Nah, jadi dibawa wisata. Tapi wisatanya enggak naik apa? Pesawat. Naiknya apa? Naiknya di paruh-paruh burung. Nah, jadi naik di paruh burung. Dibawa, ya kan? Ke apa? Ke surga ini, bawa lagi ke sana terus, ya. Nah, fita tasrahu fil jannah, ya. Tusrahu fil jannah, ya, tusrahu itu tasrahu, ya. Tasrahu yang berkeliling. Besarnya berkeliling, atau bisa juga artinya apa? Berterbangan, ya kan? Fil jannati, di surga, haitsu sya'at, seperti yang dia kehendaki, atau sebagaimana kehendaknya, atau sekehendaknya. Nah, gitu loh.
Sekehendaknya berarti apa? Sekehendaknya maksudnya apa? Ya semaunya siapa? Semaunya arwah para syuhada. Ya, bawa saya ke sana, bawa tuh. Nah, burungnya, ya kan? Bawa saya ke sana, bawa sana. Ya. Dah di situ udah selesai, udah. Coba yang sana terus wisata terus. Itu para syuhada. Sampai dengan nanti hari kiamat tuh. Ya. Mereka berada di apa? Paruh-paruh burung. Luar biasa. Inilah kebahagiaan ya orang-orang yang mati apa? Yang mati syahid. Kama warada fil hadis. Sebagaimana ya terdapat di dalam hadis. Ada hadisnya yang menjelaskan itu. Tentang bagaimana arwah para syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah. Yurzaqun. Jadi mereka mendapatkan rizki, mereka diberi rizki. Nah, jadi luar biasa. Kita ini di dunia dapat rizki apa tidak? Dapat rizki apa tidak? Tapi rizki kita tidak sekonyong-konyong. Orang dapat rizki karena dengan cara apa? Dengan cara apa? Kerja. Dan makin gaji, makin besar gajinya, makin apa? Makin susah apa makin ringan kerjanya? Makin susah. Jadi kalau mau gajinya tinggi, maka pekerjaannya makin susah. Dan orang yang kerjanya susah, tentu mereka yang punya pendidikan atau punya pengetahuan lebih luas, lebih tinggi, ya kan? Dan mereka yang berpendidikan tinggi, mereka pasti telah banyak mengorbankan biaya, tenaga, pikiran yang lebih banyak. Betul? Kalau hanya sekedar kerja tenaga, cukup SMP, SMA, bahkan tidak sekolah pun bisa. Tapi berapa gajinya? Kecil. Sehari makan, sehari apa? Habis. Betul? Tapi mereka yang harus pendidikan tinggi, ya lulus MA, lulus kemudian perguruan tinggi 6 tahun, lulus lagi nanti S2, nah 2 tahun, kemudian S3 4 tahun, dan seterusnya. Mereka butuh waktu, tenaga, pikiran, ya biaya yang tidak sedikit. Nah, mereka baru nanti mendapatkan apa? Rizki yang banyak. Jadi kalau ada orang di dunia dapat rizki, seberapa rizkinya tergantung dari apa? Nah, dari satu apa? Dari apa? Nah, pertama dari kerja kerasnya, ya dah? Yang kedua, kerja keras saja tidak cukup, harus kerja cerdas, ya dah? Cerdas itu berarti apa? Ya berpendidikan. Cerdas saja tidak cukup, harus tuntas, ya dah? Berarti orang yang kerja tuntas siapa? Mereka yang punya disiplin. Perusahaan siapapun dia tidak akan mempertimbangkan orang yang tidak punya apa? Disiplin. Nah, mereka punya kerja keras, ya kan? Kerja cerdas dan kerja tuntas. Nah, baru kemudian punya penghasilan rezeki yang tidak hanya pas. Nah, tapi bisa apa? Bypass, ya kan? Bisa melebihi apa? Nah, itu bagi kita di dunia. Tapi mereka yang syuhada, ya Zahra, yang di akhirat mereka mati apa? Yang sekarang mati syahid, yurzakun, rizkinya dia apa? Ya, diberikan. Enggak perlu apa? Enggak perlu kerja. Enggak perlu apa? Sudah enggak perlu kerja lagi, enggak perlu usaha lagi. Sudah nggak perlu lagi usaha kerja dan sebagainya, perlu mikir, rezeki langsung muncul. Maunya apa? Saya mau buah yang apa paling enak, no kasih, nah langsung disiapkan, ya kan? Saya mau berkunjung ke tempat wisata yang paling indah, air mancur, bawahnya ada apa? Air mengalir dan sebagainya yang warna-warni, gitu kan? Bunganya berbagai macam apa? Warna, antar dah yurzakun,
Tinggal apa? Tinggal ngomong saja. Tuh, ya. Nah, yang begini ini hanya menarik bagi mereka yang punya keyakinan iman yang sampai kepada apa? Keimanan kepada hari akhir. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum. Itu hanya mereka yang punya keyakinan. Itu baru kemudian mereka akan tertarik, ya, akan merasa bahwa ini kebenaran yang harus dikejar. Ayakuluna min samaril jannah. Yakulun, mereka makan. Makan dari apa? Min samaril jannah. Dari apa? Samar. Buah-buahan. Ya, dari buah-buahan surga. Yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah buah-buahan surga itu, ya. Nah, falamma ruziqu min samaratir rizqa, apa terjemahnya? Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Nah, ketika mereka makan buah-buahan itu, nah, mereka makan dari buah yang sama, ya kan? Mereka makan hadzal ladzi ruziqna min qablu, makan dari buah yang sama, tapi dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan rasa yang tidak berbeda. Ruziqna min qablu, seperti yang kami diberi rezeki dari apa? Sebelumnya. Setiap kali makan tidak pernah berubah. Coba nih, kamu yang paling suka makan apa? Ayo, apa? Ayam geprek. Oke. Ada yang suka ayam geprek. Apalagi? Mie ayam. Apalagi? Bakso. Ada yang suka apa lagi? Seblak. Apalagi? Martabak. Apalagi? Hah? Buah-buahan. Apa Zanuba? Ngomong. Apa? Bayam. Oh, mie ayam. Mie ayam. Ada yang suka mie ayam, suka bakso, suka seblak, suka macam-macam. Coba. Enaknya makan yang kamu suka itu kapan? Lapar pun tidak menjadi jaminan. Apa? The first moment. Hanya pada apa? Momen pertama. Kesempatan pertama makan. Lama nggak makan. Pertama makan itulah baru enak. Betul? Coba kamu dikasih. Sekarang makan. Terus nanti siang makan yang sama, bakso lagi. Nanti sore bakso lagi. Besok pagi gimana rasanya? Sekarang nggak usah setiap hari, satu hari 2 kali saja. Pagi bakso, siang bakso. Coba rasanya sama enggak? Enaknya sama enggak? Tidak. Ya, apalagi kalau sore bakso lagi, ya kan? Padahal tadinya minta apa? Bakso dong. Giliran dikasih 3 kali, bakso terus. Kenapa kok komentarnya begitu? Karena sudah tidak enak. Itulah makanan di dunia. Kesenangan di dunia itu begitu. Makanya disebutkan kullu, ya. Nah, kullu man 'alaiha fan. Yang di dunia ini semua fana. Fana itu bukan hanya sekedar tidak akan hilang, akan rusak, akan berakhir, tapi juga akan berubah. Tidak ada yang ajeng. Apa tang? Apa ajeng? Apa ajeng? Nah, ya, tidak akan ada yang tetap.
seperti itu saja, ya kan? Kamu sekarang masih apa namanya? Masih belasan tahun, 16, 17, ya dah? Nah, coba nanti kalau sudah di atas 30. Ya kan? Nah, apalagi kalau sudah punya anak. Ya kan? Ya kan? Ya, dan itu gak akan lama. Ustadz aja masih ingat bagaimana umur sebelasan, ya kan? Belasan, ya kan? Masih ingat bagaimana, masih terbayang bagaimana umur belasan itu dulu. Pokoknya seperti itulah ya, masih ingat. Coba, lo sekarang sudah apa? Bukan hanya tua, ya kan, sudah kakek. Nah, sudah dipanggil apa? Sudah dipanggil mbak. Begitu Hasani. Oh, anak. Malah mantuk. Nah, jadi yakuluna min samaril jannah. Mereka makan dari apa? Buah-buahan surga dengan sifat seperti itu. Walaupun buahnya sama, tapi walaupun setiap hari dia makan buah yang sama, tapi tidak pernah merasa bosan. Kayak di dunia ini, ya kan? Jangan makanan orang saja, Pak. Bosan nih, ya kan? Kamu lagi. Ya kan? Nah, ya kan, Jadis? Ya kan? Yes ya. Gitu dong, ya. Yuk. Terus apa? Nah, bagaimana suasana batinnya di sini digambarkan oleh Allah? Farihin, mereka bergembira. Cara apa? Mana? Lanjutannya mana? Mana lanjutannya? Lah. Mereka bergembira. Nah, farihin menjadi halun, menjadi hal. Nah, ini. Farihin menjadi hal. Hal itu apa? Siapa yang masih ingat pengertian hal? Pengertian hal. Al-halu huwa ismun mansubun, terus yufassiru lima imbahama minal hayat. Astagfirullahaladzim. Isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan. Jadi keadaan apa? Keadaan dari pekerjaan atau pelaku dan keadaan sebelumnya. Jadi sebelumnya. Pengertiannya ismun mansubun kok nggak mesti nasab. Gimana yang namanya hal ya harus baca nasab. Dong. Namanya juga ismun mansubun nggak baca nasab. Kalau mubtadaun apa? Ismun marfu'un. Mesti rafa apa enggak? Namanya juga ismun marfu'un. Jadi farihin menjelaskan tentang apa? Keadaan siapa? Keadaan siapa? Alladzina qutilu fi sabilillah. Mereka bahagia, ya. Min dhamiri yurzakun, mereka diberi rezeki. Kenapa? Bahagianya karena yurzakun, mereka selalu diberi rezeki. Bima atahumullah, bima dengan apa? Atahum, yang kalau datang itu itu datang. Fa'ala, ya. Terus kemudian kalau ata itu wazannya fa'ala. Tapi kalau ata wazannya apa?
ata yu'ti, apa wazannya? Af'ala yuf'ilu. Aduh. Ya, ata itu af'ala, yu'ti yuf'ilu. Nah, memang kalau kalimat atau fi'il itu mu'tal, fi'il apa? Mu'tal itu kadang-kadang susah. Ya. Lah bagaimana tidak susah? Ya karena sering baca. Mestinya nih. Hari ini sudah dikasih tahu ata itu wazannya fa'ala. Kalau ata wazannya af'ala. Mestinya kamu seumur hidup ingat. Mestinya lo ya. Mestinya. Seingat Ustaz kayak gitu, kalau belajar kayak gitu. Jadi kalau baca kitab kayak gitu. Jangan melain-lain kan, ya kan? Melain-lain. Sama saja, sama. Masalahnya tadi, ya kan? Kamu sudah terlalu banyak apa? Banyak beban, tidak fokus, tidak apa? Fokus. Sebetulnya asal fokus, banyak beban tapi apa? Fokus belajarnya. Ya masuk. Masalahnya tidak masuk. Jadi mereka bahagia bima ata dengan apa? Ata. Kalau ata datang, kalau ata mendatangkan, gitu loh. Syahum kepada mereka, siapa yang mendatangkan? Allah. Jadi mereka bahagia dengan apa yang Allah datangkan kepada mereka. Apa yang didatangkan kepada mereka? Min fadlihi. Oh, dari apa? Dari apa? Karunia-Nya. Itulah yang menjadikan mereka terus bahagia. Karunia Allah akan datang terus. Wa hum yastabshirun ayafrahun. Mereka berbahagia. Jadi kalau sebetulnya antara faroha dengan yastabshiru, kalau maknanya sama. Tapi ya sebetulnya agak beda dari dari aspek psikologisnya. Bagaimana rasa bahagia itu digambarkan dengan faroha dan yastabshiru. Kalau faroha yafrahu, ya, itu bahagia yang sifatnya menyenangkan dalam arti di hal-hal yang di luar hal-hal yang tidak bersifat jasmani. Perhatikan, kebahagiaan yang tidak bersifat jasmani. Contoh apa? Melihat pemandangan yang indah. Nah, itu yafrahu. Ya kan? Bertemu dengan seseorang, kata Lia, dengan ayang. Itu kan? Ya kan? Nah, itu yafrahu. Itu apa? Nah, yafrahu. Jadi kebahagiaan yang tadi hanya bersifat non jasmani. Tapi kalau yastabshiru dari kata basar itu artinya apa? Nah, tubuh, ya kan? Innama ana basar, saya ini manusia dalam arti kemanusiaan secara fisik yang bisa sakit, bisa lapar, ya kan? Bisa sedih, bisa seneng, itu namanya basar. Maka yastabshir itu kebahagiaan yang sifatnya jasmani. Contohnya apa? Nah, itu yafrahu. Kalau yastabshiru itu contoh makan, ya kan? Ya kan? Nah, jadi kebahagiaan karena kenikmatan nikmat, bisa makan nikmat, itu bahagia, gitu loh. Itu berarti secara fisik, bisa tidur nyenyak, tidur di atas kasur empuk, bisa
Waduh, di surga itu kan ya, di atas apa? Di atas dipan-dipan yang empuk, ya kan? Nah, itu yastabsyirun. Nah, kebahagiaan yang dirasakan secara fisik. Jadi tidak hanya yafrahun, tapi apa? Yastabsyirun. Itu ya kebahagiaan ahli surga. Yafrahuna billadzina lam ya. Ini yastabsyirun itu artinya apa? Mereka ya berbahagia billadzina terhadap orang-orang lam yalhaqu bihim yang belum bertemu dengan mereka, min khalfihim dari setelah mereka. Siapa itu? Min ikhwanihimul mu'minin, di antara saudara-saudara mereka sesama orang beriman, ya. Wa yubaddilu minalladzi wa yubaddilu, ya. Wa yubaddilu, sebentar. Jadi apa? Kita pahami dulu. Jadi mereka gembira, bahagia. Kenapa? Karena tahu bahwa saudara-saudaranya mereka juga akan meraih derajat yang sama. Oh, itu dia sedang berjihad. Nanti dia akan datang. Nanti akan sama-sama dengan kita. Dia juga akan sama-sama dengan kita. Nah, coba. Nih, kamu-kamu ini, ya kan? Nah, kita-kita ini bisa saja. Kita ini, di antara kita ini sedang ditunggu oleh siapa? Oleh pendahulu-pendahulu kita yang dia sedang yastabsyir, yang sedang bahagia karena kenikmatan apa? Nah, kenikmatan. Walaupun belum masuk surga, maka mereka sudah mendapatkan apa? Kenikmatan. Dan mereka, nah sudah menunggu. Zanuba, kamu ditunggu. Siap? Kapan? Sekarang sudah siap? Hah? Siap. Ya. Mau kapan lagi, itu kan? Nah, wa yubaddilu minal ladzin, dan menjadi badal bagi lafal alladzina. Maksudnya bi an la khaufun. Memberi kabar gembira dengan cara apa? Allah khaufun. Tidak ada rasa takut alaihim, atas mereka, ay alladzina lam yalhaqu bihim, atas orang-orang yang belum bertemu dengan mereka. Maksudnya mereka, Zahra, kalau ada pendahulu kamu yang menanti kamu, ya, menanti dalam kebahagiaan, dia sebenarnya mengatakan begini, Zahra, kamu nggak usah khawatir mati, kamu nggak usah khawatir, ya kan? Nggak usah khawatir kamu mati, nggak usah takut. Di sini bahagia, di sini senang, ya, di sini senang, ya. Kamu apa? Sabar saja. Ayo, sebab sabar, bertahan, istiqomah. Ini tempat yang bahagia, nggak usah khawatir. Setiap langkahmu akan mengangkat derajatmu, ya kan? Sedihmu, beratmu, apa? Penderitaan yang kamu rasakan itu akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Ayo, begitu sebetulnya. Cuman kita nggak dengar masalahnya, gitu loh. Ya karena sudah apa? Sudah terpisah alamnya. Sudah tidak apa? Sudah tidak ada lagi, ya. Interaksi, tidak ada interaksi lagi. Maka tidak ada namanya orang apa? Ketemu dengan arwahmu, ya kan? Lihat itu arwahnya gentayangan. Ini gimana tuh? Bohong. Arwah gentayangan. Kalau gentayangan berarti ini arwah jahat apa arwah baik? Jahat. Kalau ada arwah gentayangan itu senang dia, senang teman. Kenapa? Jahat kok bisa apa? Gentayangan. Padahal kalau orang jahat, kalau mati dia kemana? Ya belum, maksud disiksa. Boro-boro bisa keluar. Kalau dia gentayangan berarti sebentar mungkar nakir, ya kan? Mungkar nakir, saya izin dulu, mau keliling dulu, ya kan? Ya salah, keliling dulu, kayak bedeni pada, ya kan? Terus kalau dia dilepaskan begitu, kira-kira mau nggak balik? Enggak. Lah, saya nggak mau balik lagi ya. Nggak enak disiksa dikubur, ya kan? Mendingan gentayangan terus. Akhirnya dicari sama mungkar nakir, hilang gitu kan? Bisa nggak begitu? Nah, jadi ada nggak arwah gentayangan? Nggak ada. Jadi itu mitos. Itu ada apa? Mitos, ya. Sesuatu yang tidak ada faktanya, hanya mitos saja.
Karena apa? Setiap orang yang mati dia sudah berada di alamnya masing-masing. Orang yang beriman dia alamnya alam apa? Nikmat apa? Nikmat kubur. Walaupun dia belum masuk surga, tapi dia sudah bisa melihat indahnya surga. Dibukakan pintu surga. Loh, melihat saja sudah, nonton saja sudah bahagia. Ya, Bob? Ya enggak? Buktinya apa? Tiap kali mau belajar nonton tat. Astagfirullahaladzim. Nonton. Proyektor, Pak. Mau belajar apa? Nonton. Itu buktinya kalau nonton saja sudah apa? Senang. Padahal cuma nonton apa? TV. Nah, apalagi ini nonton apa? Melihat indahnya surga. Orang-orang ya beriman di kubur itu, dia diistirahatkan di situ, dibuka pintu surga. Tuftahu abwabul jannah. Dibuka pintu surga dan dia melihat bagaimana indahnya surga. Begitu ya. Maka jangan khawatir, walahum yazanun, dan tidak pula mereka akan bersedih fil akhirati, di akhirat. Al makna yafrahun bi amnihim wa farhim, mereka bahagia bi amnihim karena rasa aman, wa farhim dan karena kebahagiaan mereka. Wallahu a'lam. Subhanallah.